dua hal yang berbeda. Jadi, kebenaran dan pembenaran itu beda. Nah, kebenaran itu adalah kenyataan hidup. Karena tidak ada yang melebihi kebenaran selain kenyataan hidup. Sehingga kebenaran yang sebenarnya bukan apa yang dipikir, itu benar, tapi apa yang dirasa. Contoh misalnya, ketika seseorang tidak makan seharian, maka dia akan merasakan lapar. Nggak peduli dia agamanya apa, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam. Yang namanya tidak makan seharian, pasti lapar. Itu namanya kebenaran. Kebenaran adalah kenyataan hidup yang dirasakan. Sedangkan apa yang dipahami berupa pemahaman, persepsi, pendapat, pengetahuan, itu bukan kebenaran, tapi itu adalah pembenaran. Baru sepihak. Kalau diistilahkan dajjal memandang sebelah mata. Bukan bermata satu di situ, bukan matanya satu, tapi memandang sebelah mata. Baru melihat kebenaran menurut apa yang dipahami. Nah, melihat kebenaran dari apa yang dipahami, itu bukan kebenaran, tapi itu namanya pembenaran. Kata orang, matahari terbit dari timur. Ini kan mendengar perintah dari katanya, dan katanya. Terus melihat mataharinya terbit dari timur. Oh iya, itu benar. Itu namanya masih pembenaran, bukan kebenaran. Sedangkan yang namanya kebenaran tidak membutuhkan validasi, tidak membutuhkan persetujuan. Contoh misalnya nggak minum seharian, pasti haus. Kan nggak butuh validasi, nggak butuh pengakuan dari manusia. Nah, ketika Anda beragama Islam, percaya kitab suci Al-Quran, itu bukan kebenaran, tapi itu namanya pembenaran. Sesuatu yang diyakini sepihak oleh Anda yang meyakininya saja. Sedangkan mereka yang tidak meyakini, misalnya agamanya Kristen, kitabnya Injil, maka kepercayaan kepada kitab Al-Quran bagi mereka yang percaya pada Injil tidak disebut kebenaran. Sehingga lahirlah perdebatan, permusuhan, karena dasar yang mereka pegang bukan kebenaran, tapi pembenaran. Kitab itu kan kata-kata, ucapan. Yang satu pegangannya Al-Quran, yang satu pegangannya Injil, yang satu pegangannya beda. Ya kalau ngobrol, pada akhirnya mereka bentrok, tidak menemukan persamaan, karena semua itu adalah pembenaran. Tapi ketika coba simpan dulu semua pengetahuannya, lalu kalau kalau lapar, makan bareng, gak akan ada perdebatan. Kalau haus, minum, gak akan ada perdebatan. Dan anehnya, dan lucunya, meskipun mereka berbeda-beda keyakinannya, ada yang percaya kitab Quran, ada yang percaya kitab Injil, ada yang percaya Taurat, ada yang percaya Zabur, ada yang percaya Weda, mereka sepakat kepada apa yang disebut uang. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha. Anehnya, meskipun mereka uang lebih real, lebih nyata daripada keyakinan mereka terhadap Tuhan-Tuhan yang masih berupa prasangka. Bahkan gak sedikit orang yang malah diperbudak oleh uang dalam kenyataan dan fakta sosial saat itu. Itulah secuil intuisi untuk Dear Sapi. Terima kasih.